Selamat pagi anak-anak. Iya, saya yakin anak-anak di rumahnya masing-masing dalam keadaan sehat. Jadi hari ini kita belajar daring atau belajar dari media online di mana posisi negara kita maupun dunia saat ini dalam musibah COVID-19 ataupun virus corona. Makanya kita jadi belajar daring. Nah, itu pun walaupun kita belajar lewat daring, itu tidak mengurangi rasa semangat kita untuk belajar untuk menggapai mimpi kita ataupun cita-cita kita. Baik, kita lanjutkan pembelajaran kita dari yang minggu yang lalu tentang polinomial. Nah, saat ini kita akan belajar tentang pembagian suku banyak ataupun pembagian polinomial. Mari kita ikuti secara sesama dan diperhatikan dengan baik agar dipahami. Oke, topik materi kita hari ini adalah pembagian suku banyak ataupun polinomial. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama menjelaskan algoritma pembagian polinomial. Yang kedua, menentukan derajat polinomial hasil bagi dan sisa pembagian dalam algoritma pembagian. Yang ketiga, menentukan hasil bagi dan sisa pembagian polinomial oleh linier atau kuadrat. Yang keempat, menentukan sisa pembagian polinomial bentuk linier dengan menggunakan teorema sisa. Yang kelima, menentukan sisa pembagian polinomial bentuk kuadrat dengan teorema sisa. Oke, baik, kita masuk yang pertama yaitu pembagian suku banyak. Sisa pembagian oleh X dikurang K terhadap Px sama dengan AN kali X pangkat N tambah AN kurang 1 dikali X pangkat N kurang 1 tambah AN kurang 2 dikali X pangkat N kurang 2 tambah titik-titik tambah A2 dikali X pangkat 2 tambah A1 kali X tambah A0 adalah PK ataupun PX sama dengan X dikurang K dikali HX tambah sisa sama dengan PK. Pembagian suku banyak dapat dilakukan dengan cara. Yang pertama, cara pembagian biasa. Yang kedua, cara pembagian dengan Horner. Dengan Horner ataupun dengan skema. Pembagian suku banyak PX oleh X dikurang A sama aja dengan tadi X dikurang K dapat ditulis dengan PX sama dengan X dikurang A kali HX tambah S, di mana keterangannya PX itu suku banyak yang dibagi, X dikurang A atau X dikurang K adalah sebagai pembagi, HX adalah hasil pembagian, dan S adalah sisa pembagian. Oke, masuk kita yang pertama, cara pembagian biasa. Diketahui Px sama dengan X pangkat 3 dikurang 7X pangkat 2 tambah 4X tambah 50 adalah suku banyak X berderajat 3. Pembagian Px oleh X dikurang 3 dengan cara pembagian biasa adalah sebagai berikut.
Mungkin anak-anak masih ingat dengan pembagian Porovgavit atau pembagian biasa. Contohnya ini 1224 dibagi 4. Nah, seperti itu modelnya. Nah, ini yang kita gunakan di cara pembagian biasa dalam bentuk suku banyak ya. Nah, seperti ini dia. X pangkat 3 dikurang 7X pangkat 2 tambah 4X tambah 50 dibagi X dikurang 3. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah X pangkat 3 dan X dari pembaginya. Nah, seperti ini dia. X pangkat 3 dibagi X. Maka hasilnya sama dengan X pangkat 2. Artinya hasil pembagiannya adalah X pangkat 2. Nah, kemudian kita kalikan X pangkat 2 dikali X dikurang 3. Maka seperti ini hasilnya. X pangkat 2 dikali X pangkat 3. X pangkat 2 dikali min 3 sama dengan min 3X pangkat 2. Nah, kita kurangkan ke persamaan awal ataupun PX. Maka hasilnya sama dengan X pangkat 3 dikurang X pangkat 3 sama dengan 0. Kemudian min 7X pangkat 2 dikurang 3X pangkat 2. Karena dia kurang-kurang menjadi tambah. Min 7X pangkat 2 ditambah 3X pangkat 2. Hasilnya adalah min 4X pangkat 2 ditambah 4X. 4X-nya itu diturunkan dari atas. Kemudian dengan cara yang sama tadi, min 4X pangkat 2 dibagi dengan X. Hasilnya sama dengan min 4X. Iya, hasil pembagiannya adalah min 4X. Kita pindahkan dulu di atas. Ya. Maka min 4X dikali X dikurang 3. Hasilnya sama dengan min 4X dikali X, min 4X pangkat 2, min 4X dikali min 3, hasilnya adalah positif 12X. Maka kita kurangkan lagi dengan cara yang sama. Oke. Min 4X pangkat 2 dikurang 4X pangkat 2 hasilnya sama dengan 0. Iya kan? Kemudian 4X dikurang 12X sama dengan min 8. Tambah 50. 50 kita turunkan dari atas. Dengan cara yang sama juga. Berarti min 8X dibagi X. Maka hasilnya adalah min 8. Kita pindahkan di atas. Maka min 8 dikali X dikurang 3. Min 8 kali X sama dengan min 8X. Min 8 dikali min 3 menjadi positif ya. Karena negatif kali negatif jadi positif. Maka tambah 24. Dengan cara yang sama juga kita kurangkan. Ya, kita kurangkan. Maka min 8X dikurang 8X sama dengan 0. Karena min dikali min menjadi positif. Kemudian 50 dikurang 24 sama dengan 26. Maka PX sama dengan X pangkat 3 dikurang 7X pangkat 2 tambah 4X tambah 50 dibagi X kurang 3 dapat ditulis sebagai bentuk pembagian suku banyak itu. PX sama dengan X dikurang A dikali HX tambah X tadi. Maka X pangkat 3 dikurang 7X pangkat 2 tambah 4X tambah 50 sama dengan X dikurang 3 pembaginya dikali hasil baginya X pangkat 2 dikurang 4X
dikurang 8 yang sudah kita dapatkan tadi ditambah S yang menjadi sisanya. Sama artinya X pangkat 3 dikurang 7X pangkat 2 tambah 4X tambah 50 dibagi X kurang 3. Maka didapat hasil pembagiannya adalah X pangkat 2 dikurang 4X dikurang 8 dan sisanya adalah 26. Bisa dipahami kan? Oke, kita masuk dengan cara yang kedua, cara pembagian dengan Horner ataupun cara skema. Pembagian suku banyak dengan cara Horner dapat dibedakan menjadi A. Pembagian suku banyak dengan X dikurang K ataupun tadi X dikurang A. Boleh juga. Yang B, pembagian suku banyak dengan AX tambah B. Maaf, ada salah penulisan. Yang C, pembagian suku banyak dengan AX pangkat 2 tambah BX tambah C dengan A tidak sama dengan 0. Atau boleh ini disebut dengan persamaan kuadrat. Ya, masuk kita bagian A, pembagian suku banyak dengan cara X dikurang K, atau tadi kita sebut X dikurang A juga boleh. Perhatikan contoh di bawah ini. Tentukan hasil bagi dan sisa pembagian dari 4X pangkat 3 dikurang 10X pangkat 2 tambah 14X dikurang 15 dibagi X dikurang 5 menggunakan cara Horner ataupun cara skema. Baik, yang perlu kita ketahui di sini, persamaan itu harus lengkap suku-sukunya. Artinya, mulai dari derajat tertinggi sampai ke derajat atau pangkat terendah. Itu yang harus perlu kita ketahui, seperti yang sudah kita pelajari minggu-minggu yang lalu. Ya, inilah dengan menggunakan metode skema, sama juga caranya dengan penjumlahan maupun perkalian maupun pengurangan juga. X sama dengan 5. Nah, 4 itu adalah koefisien dari X pangkat 3 yang setelah kita urutkan tadi. Kemudian min 10 adalah koefisien dari X pangkat 2. 14 adalah koefisien dari X. Min 15 itu adalah konstanta. Oke, langsung aja kita jumlahkan. Sama dengan cara yang minggu-minggu yang lalu juga. 4. Kita turunkan aja langsung. 4 dikali 5. Karena X-nya sama dengan 5. Kita kalikan. Ditambah min 10 atau 4 kali 5 dikurang 10. Sama dengan 20 dikurang 10 sama dengan 10. Kemudian 10 dikali 5 ditambah 14. Seperti ini dia. Maka 50 ditambah 14 sama dengan 64. Kemudian 64 dikali 5 ditambah min 15 atau 64 dikali 5 dikurang 15, 64 kali 5 320 dikurang 15, maka hasilnya sama dengan 305. Dari hasil menjadi koefisien tiap suku derajat soal kurangi 1. Jadi 4X pangkat 3 dikurang 10X pangkat 2 tambah 14X dikurang 15 dibagi X kurang 5 adalah hasil pembagiannya adalah 4X pangkat 2 yang kita dapatkan ini 4, 10, 64, inilah hasil pembaginya. Kemudian 305 adalah sisanya. Nah, itulah yang kita dapatkan dengan menggunakan metode Horner atau cara Horner maupun cara skema. Baik, yang kedua bagian B, pembagian suku banyak dengan
AX tambah B. Untuk menentukan hasil bagi dan sisa pembagian suku banyak X pangkat 3 dikurang 2X pangkat 2 tambah 3X dikurang 5 dibagi 2X tambah 3. Terlebih dahulu kita di sini menuliskan bentuk 2X 2X tambah 3 menjadi 2. Kita keluarkan 2-nya. Maka menjadi, kita keluarkan 2-nya menjadi 2X tambah 3/2. Karena sama juga itu. Apabila kita kalikan ke dalam lagi, maka hasilnya juga 2X tambah 3. Oke, dengan demikian X pangkat 3 dikurang 2X pangkat 2 tambah 3X dikurang 5 dibagi 2X tambah 3 sama dengan X pangkat 3 dikurang 2X pangkat 2 tambah 3X kurang 5 dibagi 2 kali X tambah 3/2. Dengan menggunakan cara Horner ataupun cara skema, maka kita dapat X-nya sama dengan min 3/2. Oke, dengan cara yang sama juga, X pangkat 3 dikurang 2X pangkat 2 tambah 3X dikurang 5 dibagi 2X tambah 3 sama dengan X pangkat 3 dikurang 2X pangkat 2 tambah 3X dikurang 5 dibagi 2 dikali X tambah 3/2. Nah, tadi kan sudah kita dapatkan X-nya itu sama dengan min 3/2. Nah, 1 itu adalah koefisien dari X pangkat 3 dan min 2 itu koefisien dari X pangkat 2. 3 itu adalah koefisien dari si X dan min 5 itu adalah konstanta. Ya, dengan cara yang sama kita jumlahkan. Maka 1 tambah tidak ada, ya 1. Ya, tetap 1 ya. Nah, kemudian sama juga 1 dikali atau min 3/2 dikali 1 ditambah min 2 menjadi min 3/2 dikali 1 dikurang 2. Maka hasilnya sama dengan min 7/2. Kemudian kita kalikan lagi dengan X min 3/2 dikali atau sama aja kebalikannya juga. Atau min 7/2 dikali min 3/2. Maka sama dengan 21. Min kali min jadi positif 21/4. Nah, kita samakan penyebutnya, kita jumlahkan, maka hasilnya menjadi 33/4. Kemudian kita kalikan lagi dengan X. Iya, 33/4 dikali min 3/2 ditambah min 5. Maka sama dengan 33/4 dikali min 3/2 menjadi dikurang 5. Karena tadi positif kali minus negatif. Maka kita samakan penyebutnya, maka hasilnya sama dengan min 139/8. Oke, kita sudah dapatkan. Maka HX-nya itu adalah X pangkat 2 dikurang 7/2X tambah 33/4/2. Kemudian kita sederhanakan menjadi 1/8 dikali 4X pangkat 2 dikurang 14X tambah 33. Sisanya tadi adalah min 139/8. Nah, ini dia hasil pembagiannya dan ini adalah sisanya. Bisa dipahami kan anak-anak kan? Saya kira masih bisa ya. Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan. Pembagian suku banyak dengan AX tambah B dapat ditulis PX-nya itu sama dengan X tambah B per A dikali HX tambah sisa. Atau sama dengan 1/A
dikali AX tambah B dikali HX tambah sisa. Atau sama dengan, lebih sederhana lagi, AX tambah B dikali HX per A tambah sisa. Baik, kita lanjutkan yang ketiga, bagian C. Pembagian suku banyak dengan AX pangkat 2 tambah BX tambah C. Dengan A tidak sama dengan 0. Berarti pembaginya sekarang adalah bentuk persamaan kuadrat. Nah, kita akan lihat contoh supaya lebih jelas dan bisa kita pahami. Pembagian X pangkat 3 dikurang X pangkat 2 tambah 4X dikurang 4 oleh X pangkat 2 dikurang 1 dapat dituliskan sebagai berikut. Px sama dengan, karena pembaginya adalah X pangkat 2 kurang 1, jadi X pangkat 2 kurang 1 dikali Hx tambah sisa. Atau sama dengan, dijabarkan lagi X pangkat 2 kita jabarkan lagi sama dengan X tambah 1 dikali X dikurang 1 dikali Hx tambah A1 X tambah A0. Pembagian X pangkat 3 dikurang X pangkat 2, 4X dikurang 4 oleh X pangkat 2 dikurang 1 dapat diselesaikan dengan membagi dengan X tambah 1, kemudian hasilnya dibagi lagi dengan X dikurang 1, atau sebaliknya juga. Dapat diselesaikan dengan membagi dengan X kurang 1, kemudian hasilnya dibagi lagi dengan X ditambah 1. Seperti itu. Ya, seperti ini. Pembagian X pangkat 3 dikurang X pangkat 2 tambah 4X dikurang 4 oleh X kurang 1. Berarti kita bagikan dengan X kurang 1 dulu yang pertama. Maka dengan cara yang sama, X sama dengan 1, ya. Kita ambil koefisien dari X pangkat 3, 1. Koefisien dari X pangkat 2, min 1. Koefisien dari 4 atau X sama dengan 4 dan konstantanya adalah min 4. Iya. Dengan cara yang sama kita jumlahkan 1 tambah tidak ada ya, tetap 1 kalikan dengan X. 1 kali 1 dikurang 1. Itu dari mana? 1 kali 1 ditambah min 1. Maka menjadi 1 kali 1 dikurang 1 sama dengan 0. Kemudian 0 dikali 1 ditambah 4. 0 dikali 1 ditambah 4. Maka hasilnya adalah 4 ya. Kemudian 4 dikali 1 kita pindahkan ke sini. Iya, ini dia. 4 dikali 1 ditambah min 4 atau 4 kali 1 dikurang 4, hasilnya sama dengan 0. Dan kemudian hasil pembagiannya ini atau hasil baginya itu kita bagikan lagi dengan X pangkat, kita bagikan lagi X tambah 1 ya, seperti yang dibilang tadi di atas ya. Maka Hx sama dengan X pangkat 2 tambah 0x tambah 4. Iya, itu Hx-nya. Dibagi lagi dengan X tambah 1 karena 2 tadi penjabaran dari X pangkat 2 dikurang 1. Kemudian Hx sama dengan X pangkat 2 tambah 0x tambah 4 dibagi X tambah 1. Atau X-nya sama dengan min 1, itu datangnya dari sini. X tambah 1 sama dengan 0, maka X pindah satunya ke ruas kanan menjadi X sama dengan min 1. Itu dia. Dengan cara yang sama, kita ambil koefisien dari pangkat tertinggi dulu ke pangkat terendah. Koefisien dari si X pangkat 2 adalah 1, koefisien dari si X adalah 0, dan konstantanya adalah 4. Dengan cara yang sama kita jumlahkan lagi, 1 tambah tidak ada ya, tetap 1 ya.
Kemudian 1 dikali min 1 atau 1 dikali X ditambah 0, maka hasilnya sama dengan min 1. Kemudian min 1 dikali min 1 ditambah 4 ya. Oke. Maka min 1 kali min 1, 1 berubah jadi positif. 1 tambah 4 sama dengan 5. Nah, inilah Hx sama dengan X kurang 1. Iya, X sama dengan kurang 1. Kemudian bagian yang kedua, untuk sisa dapat dihitung dari X sama dengan 1. Karena X-nya sama dengan 1, ya kita jumlahkan aja langsung. 1 tambah 1 dikali, karena X-nya sama dengan 1. Iya, dikali X dikurang 1, maka Hx-nya tambah A1 dikali 1 tambah A0, maka sama dengan A1 ditambah A0. Untuk X sama dengan min 1, ya tinggal ganti X-nya saja. Kita ganti X-nya min 1 tambah 1 dikali min 1 dikurang 1 Hx tambah A1 dikali, kita ganti X aja. A1 dikali min 1 tambah A0 sama dengan min A1 tambah A0. Kemudian apa yang kita lanjut kerjakan lagi? Sisa untuk X sama dengan 1. Itu tadi dari sini persamaannya ya. A1 tambah A0 sama dengan 0. Kemudian untuk X sama dengan min 1 tadi kita dapatkan persamaannya adalah min A1 ditambah A0 sama dengan 10. Maka kita gunakan dengan metode eliminasi. Langsung aja kita jumlahkan. A1 ditambah min A1 sama dengan 0 ya. A0 ditambah A0, 2A0. 0 ditambah min 10, ya tetap min 10. Maka kita dapatkan A0 nya sama dengan min 5. Min 10 dibagi 2 dapat A0 nya sama dengan min 5. Dengan A0 sama dengan min 5, maka kita dapatkan juga A1 nya sama dengan 5. Iya. Jadi Px sama dengan X kurang 1 dikali X tambah 1 dikali X dikurang 1 tambah 5X dikurang 5. Itulah hasilnya ya. Oke, untuk lebih jelasnya, supaya lebih paham lagi, ini ada Bapak siapkan contoh soal yang harus kalian kerjakan di rumah masing-masing ya. Ada 2 soal. Tetap kita gunakan cara pembagian biasa dan cara Horner ataupun cara skema. Itu dikerjakan di buku latihannya. Nanti setelah masuk sekolah akan kita kumpul semuanya. Sekian dan terima kasih. Kalau baik anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita. Tetap semangat, tetap jaga kesehatannya. Sampai jumpa minggu depan. Salam literasi.